Berarti Tengku tidak sepakat ya dengan pendapat Prof. Mujibur Rahman bahwa penerapan syariat Islam di Aceh gagal gitu. Ya, saya tidak melihat orangnya. Kalau begitu pendapatnya gagal, ya kita tidak sependapat. Orangnya kita nggak tahu siapa itu kan. Ya, tapi pendapat itu tidak sependapat. Tidak sependapat. Soal orang itu kan di dalam hukum kan tidak pengaruh orang. Kalau salah ya tetap salah. Nah, menurut Tengku ini gagal penerapan syariat Islam atau gagal paham ini? Kalau menurut saya gagal paham. Gagal paham. Gagal paham terhadap syariat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, berbagai fakta, data, dan peristiwa terjadi. Media mainstream, bahkan media sosial, melihatnya dari satu sudut, tapi kami mengungkapnya dari sudut yang berbeda. Ikuti Sisi Lain di channel YouTube Saleh Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sisi Lain, ketika Aceh dilanda konflik bersenjata antara Gerakan Aceh Merdeka dengan pemerintah Indonesia, berbagai macam terapi dan jalan solusi diberikan oleh pemerintah pusat. Salah satunya adalah pemberlakuan syariat Islam pada tahun 2001. Deklarasinya dilakukan oleh Gubernur Aceh ketika itu Abdullah Putih pada tahun 2002. Ini adalah salah satu dari bagian penyelesaian konflik Aceh yang mulai dirintis oleh Presiden B.J. Habibie hingga Abdul Rahman Wahid. Namun dalam rentang waktu tersebut berbagai dinamika dan fenomena terjadi di Aceh terkait dengan pemberlakuan syariat Islam. Tiba-tiba pekan lalu Rektor UIN Araniri Banda Aceh Profesor Dr. Mujibur Rahman mengeluarkan pernyataan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh gagal. Benarkah gagal? Inilah pertanyaan besar yang harus dijawab. Untuk itu malam ini kami mengundang Dr. Tengku Haji Tarmizi M. Daud, SAG, MA. Ayah 3 anak ini menyelesaikan pendidikan di Dayah Mudi Mesra Samaranga, kemudian melanjutkan pendidikan S1, S2, hingga S3 di UIN Araniri Banda Aceh. Beliau saat ini juga sebagai Sekretaris Tuhaput Wali Nanggro, serta Ketua Dewan Syariah Kota Banda Aceh periode 2022-2027. Bagaimana pendapat ahli hukum Islam ini? Assalamualaikum Tengku. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita langsung aja Tengku. Ya. Sebagai seorang akademisi dan juga bermain dalam masyarakat sehari-hari, bagaimana pendapat Tengku terkait dengan pernyataan Rektor UIN itu bahwa pemberlakuan syariat Islam ini di Aceh gagal? Baik, jadi sesuatu yang kita lihat, yang pertama gini, hukum itu tidak melihat orang. Jadi hukum itu tidak melihat orang. Jadi istilahnya equality before the law. Jadi hukum itu real. Kalau salah tetap salah, benar tetap benar. Jadi tidak lihat si A si B karena jabatan dan seterusnya. Oke. Kalau begitu gini, sesuatu yang kita katakan A dan B di dalam Islam itu harus kita pahami dulu yang namanya ta'rif. Dalam istilah pengetahuan ada terminologi, ada epistemologi. Di dalam Islam disebut istilahan dan logatan. Syariat itu apa maknanya? Kan itu yang harus dikaji dulu. Jadi setelah kita memahami definisi, baru kita bisa melihat instrumennya. Kalau begitu apa itu syariat? Syariat itu adalah aturannya Allah, regulasinya Allah, ketentuannya Allah, yang beliau sampaikan melalui malaikat Jibril. Jibril juga menyampaikan kepada Muhammad, Muhammad menyampaikan kepada sahabat, tabi'in sampai kepada kita lah. Tujuan syariat adalah bisa menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Itulah pedoman hidup bagi orang yang beriman disebut syariat. Kalau begitu syariat bisa dibungkus dalam bahasa singkat, itu ketentuan Allah. Pertanyaannya adalah, mungkinkah ketentuan Allah, hukum Allah itu gagal dan salah? Nah, kan itu di situ titik apa benang merahnya. Masuknya di situ. Nah, kalau begitu, ketika berbicara syariat,
karena bersumber dari Allah, tentu ada dalil dia. Di dalam Islam ada namanya mashadir dua, Al-Quran dan hadis. Di dalam Al-Quran surat Al-Jasiyat ayat ke-18 Allah berfirman tentang syariat. Nah, jadi tidak main-main itu syariat. Allah berfirman, "Summa ja'alnaka 'ala syari'atin minal fattabi'ha wa la tattabi' ahwa'al ladzina la ya'lamun." Aku kirim kepadamu seorang rasul, kata Allah. Yang rasul itu menyampaikan adalah tentang aturanku, itulah syariat, regulasiku, kehidupan yang bisa mengatur kehidupan manusia antara hablum minallah wa hablum minannas. Syariat Islam bukan hanya mengatur umat Islam saja, sampai kepada non-muslim yang tinggal di wilayah Islam itu juga diatur. Begitu rapinya dalam syariat. Berarti Tengku tidak sepakat dengan pendapat Prof. Mujibur Rahman bahwa penerapan syariat Islam di Aceh gagal gitu. Ya, saya tidak melihat orangnya. Kalau begitu pendapatnya gagal, ya kita tidak sependapat. Orangnya kita nggak tahu siapa itu kan. Tapi pendapat itu tidak sependapat. Tidak sependapat. Soal orang itu kan di dalam hukum kan tidak pengaruh orang. Kalau salah ya tetap salah. Nah, menurut Tengku ini gagal penerapan syariat Islam atau gagal paham ini? Kalau menurut saya gagal paham. Gagal paham. Gagal paham terhadap syariat. Dalilnya gitu kan? Dalilnya kan syariat itu kan milik Allah tadi. Ya. Ayat seterusnya fattabi'ha. Iya. Ikuti perintahku itu. Syariat itu jangan main-main, bahasa lain kan tegas. Iya. Jadi ketika kita mengatakan gagal, yang gagal siapa? Gagal paham atau gagal syariat? Syariat bersifat final karena milik Allah, nggak mungkin gagal. Jadi kalau begitu menurut saya gagal paham. Atau kalau contohnya misalnya di pemotongan ayam segala macam itu kan sangat rendah sekali berarti ya. Itu bukan syariat, itu fikih. Beda dengan syariat. Nah, makanya di dalam memahami syariat dia di sebelumnya ada lain. Namanya fikih, ada usul fikih. Di dalam fikih, usul fikih bicara 8 sumber. Kalau tadi adalah bicara masadir, sumber asli. Nah, disitulah lahir qiyas, ijma, ya kan? Istisahab, al-masalah mursalah, saddu dzari'ah, qaulun sahabi, al-istislah. Itu semuanya adalah metodologi untuk menemukan makna syariat. Kalau kita mengatakan potong ayam di Aceh seperti di luar negeri kan tidak seperti itu. Substansi syariatnya adalah pisaunya harus tajam, ya kan? Dalam hadis Nabi, ketika Anda ingin menyembelih, tajamlah pisaumu dan harus putus 2 dajen. Pertanyaan, ada nggak ini putusnya? Ada. Cara prinsip syariat. Caranya bagaimana? Kalau di luar negeri kan nggak pakai pisau, dia masuk ke mesinnya, dia tekan on, dia selesai. Baca doa, itu teknis. Contoh lain, di Aceh orang menyembelih kerbau, lembu, sapi dan seterusnya. Kalau nggak ada 7 orang kan nggak bisa. Orang Turki 2 orang bisa kok menyembelih. Itu teknis namanya. Substansi syariatnya adalah sama, cara silakan berbeda. Artinya orang Turki menyembelih lembu 2 orang. Tetapkan dia memotongkan lehernya, putus 2 dajelnya. Orang Aceh 7 dia potong. Ikan itu juga. Kita lihat kan sayang juga, harus kita ikat aki. Kenapa? Itulah metode. Karena kita belum menemukan metode baru, ya metode lama. Tujuannya sama. Maka dalam syariat itu beda dia syariat dengan fikih. Hari ini saya lihat orang belum bisa membedakan antara fikih dengan syariat. Makanya disitulah saya mengatakan gagal paham. Karena di dalam hukum Islam itu beda dengan jurisprudensi. Jurisprudensi itu fikih. Sedangkan syariat itu prinsip. Prinsip ajaran Allah yang bersumber dari Al-Quran dan hadis tidak mungkin salah. Karena Allah sendiri yang berfirman kan? Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alif Lam Mim maknanya Allahu bimuradi. Dzalikal kitabu la raiba fi, dalam Al-Qur'an itu tidak ada cerita ragu. Jadi kalau orang ragu dengan syariat, berarti dia ragu dengan Al-Qur'an. Ketika ragu dengan Al-Qur'an, dipertanyakan nilai pahamnya sejauh mana terhadap syariat. Ya, ini malah ada tawaran, katanya konsep Islam moderat. Saya tidak paham. Bagaimana sebenarnya konsep paham? Moderat, Islam memang sudah moderat. Ya. Kalau orang mengatakan Islam tidak moderat, justru dia yang juga gagal paham. Islam memang agama moderat.
Makna moderat itu adalah tidak ekstrem bahasa hari ini. Jadi tidak ekstrem kanan, tidak ekstrem kiri. Karena di dalam Islam, mana bukti moderat ajarannya? Karena Allah memanggil 3 kata kepada manusia. Ada kalimat ya ayuhan nas, itu bersifat global, universal. Ada kalimatnya ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ada Allah panggil ya ayyuhal kafirun, orang-orang kafir. 3 komunitas ini diberikan hak masing-masing. Kita lihat dalam Al-Quran. Lakum dinukum waliyadin. Agamamu buat dirimu, agamaku buatku. Itulah di dalam negara disebut adalah toleransi umat beragama. Toleransi umat beragama itu konsep dalam ajaran Islam adalah toleransi umat beragama. Artinya menghormati umat yang lain, agama lain, bukan berarti mencampuri. Jadi kalau begitu toleransi itu menghormati, bukan mencampuri. Bukan hanya orang Islam bisa ke gereja, orang gereja harus ke masjid dan seterusnya. Di dalam gereja ada jemaat gereja. Dia punya Tuhan dan terang Trinitas. Dalam Hindu Buddha ada Trimurti, dalam Islam Qul huwallahu ahad. Itu nggak bisa dicampur. Tapi dalam ajaran Islam modern, kenapa? Terpisah pada diri manusia. Misalnya, air orang kafir minum air. Orang Islam minum air. Apa yang membedakan air orang Islam dengan orang airnya kan sama. Yang bedakan nawaitunya. Ya, ini Prof Mujib juga di media mengatakan terkait peran UIN Araniri dalam membantu pemerintah daerah untuk mengimplementasikan syariat Islam yang sesuai standar. Bagaimana syariat Islam sesuai standar itu? Ini kalau kita melihat pemikiran orang standar manusia beda standar. Standar apa yang kita pegang? Makanya di dalam definisi pengetahuan epistemologi ada terminologi, ada epistemologi. Kita mengambil yang mana? Bicara syariat itu milik Allah. Nah, dalam Al-Quran Allah sebutkan ketika Anda punya masalah, fas'ala ahli zikri in kuntum la ta'lamun. Kembali kepada Al-Quran, kepada ahlinya. Pertanyaan kita, yang komentar itu paham nggak Al-Quran? Yang komentar mengatakan gagal dan seterusnya, paham nggak hadis? Karena semula Islam kan 2. Taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima kitabullah wa sunnati rasul. Siapa yang paham ini? Maka kalau kita lihat syariat dalam standar pemikiran, maka 1 juta manusia, 1 juta standar. Pertanyaannya, standar apa yang kita pegang? Inilah dalam teori hukum, di dalam agama itu memiliki teorinya begini. Ketika terjadi perbedaan-perbedaan untuk mengambil pendapat, maka pemerintah bertanggung jawab lewat teorinya hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Untuk menghindari dari berbagai persoalan taruhlah tidak standar, maka pemerintah membuat standar dengan memanggil semua pakar. Nah, syariat Islam di Aceh itu kan bahagian dari konstitusi. Ketika berkata bahwa syariat itu bahagian dari konstitusi, berarti sah secara negara, sah secara agama. Kenapa? Syariat Islam melalui struktur negara. Dalam teori struktur ada 3. Ada legislatif, ada eksekutif, ada yudikatif. Ketika proses ini ada, di dalam hukum tata negara disebut legal formal. Ketika ini sudah legal formal, kita mengatakan gagal. Siapa yang gagal? Gagal ini mengambil pendapat satu atau pendapat yang belum resmi. Disebut legal dengan ilegal. Nah, kalau begitu pakar-pakar inilah ketika beristihad, berpikir saat itu, itulah kemampuan dia. Hari ini mungkin dunia telah berubah pertanyaan kita, berubahnya di mana? Jadi kalau orang berkata standar, kita juga balik bertanya, standarnya apa? Apa standarnya? Jadi apakah standar personality atau standar negara? Standar negara pertimbangan tadi 3 harus terlibat. Eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Ya, ini kan tadi kan terkesan seolah-olah baru saat ini ya UIN Araniri Banda Aceh ingin berkontribusi terhadap perbaikan, dalam tanda petik perbaikan pemberlakuan syariat Islam di Aceh di bawah kepemimpinan Prof Mujib. Padahal kan kita tahu selama ini kan juga IAIN memberi kontribusi, atau UIN Araniri dari rektor sebelumnya juga Pak Farid, Pak Aliasa Abu Bakar dan sebagainya juga menurut saya cukup besar kontribusinya, gitu. Sehingga
Kalau kita lihat di sini, tapi kondisi syariat Islam kalau kita lihat sekarang lebih parah dari yang sebelumnya. Ini bagaimana menurut Tengku? Saya pikir di syariat nggak ada persoalan. Yang Iya. persoalan kan cara pandangnya. Berarti kalau cara pandangnya di fikih. Iya. Karena syariat Islam kan bicara substantif, Iya. normatif, prinsip. Misal gini, kita sering mendengar hari ini ada namanya ekonomi syariat. Ya. Ekonomi syariah itu kan berbicara pada prinsip. Maka dalam undang-undang ditulis prinsip-prinsip ekonomi syariah. Adapun fikih, metodologi, cara itu bukan bicara syariah. Itu jalan menuju syariah. Contoh kasus kemarin, orang berkata ketika datang ke ATM lambat keluar uang, ya kan? Itu bukan bicara syariah, itu bicara teknis. Mari kita bedakan, kita pisahkan pemahaman mana syariat, mana fikih. Hari ini orang menganggap fikih itu syariat, maka dia sering mengatakan syariat itu harus gagal, syariat itu harus modern. Memang yang gagal itu apa? Bukan syariat, harus diingat fikih. Saya tidak paham ini Tengku ya. Beliau juga mengatakan konsep syariat Islam moderat rahmatan lil alamin yang berbasis harmoni manusia, alam dan Tuhan. Kemudian menurut beliau juga semakin harmonis manusia, alam dan Tuhan, maka konflik dan malapetaka tidak akan terjadi. Ini bagaimana pemahaman? Saya nggak paham ini. Nah, yang tidak harmonisnya di mana kita bertanya? Tugas manusia ini ja'ilum fil ardi khalifah. Iya. Jadi sebagai khalifah membaca zaman dia. Itulah pentingnya pemimpin negara. Di dalam teori hukum itu disebut al-hukmu yadurul ma'al ilat wujudan wa adaman. Ketika berubah zaman dia berubah metode, substansinya sama. Pertanyaan hari ini, mana contoh yang syariat itu gagal? Mana syariat yang tidak harmonis? Mana misalnya? Nah, kita tunjukkan contohnya. Misalnya dicambuk sekian kali. Iya. Itu prinsip syariatnya adalah dipermalukan. Adapun cara jumlah sekian kali, cara ini bukan syariat, itu namanya fikih. Untuk menuju bagaimana dia terjadi malunya di hadapan publik dia, sehingga ketika malu dia berpikir, gara-gara aku melakukan ini berdua-dua di dalam tempat sunyi disebut dengan khalwat, aku malu keluarganya, di depan umum malu kampungnya, dan itulah yang sebenarnya menjadi prinsip di situ. Bukan Islam itu mengkhianati. Mana yang tidak harmonis? Saya pikir orang berkata tidak harmonis, ya itu kan di alam pemikiran para pemikir. Tadi kan berbicara syariat kan itu bicara sumber. Kalau sumbernya sudah ada, tugas kita kan patuh. Yeah. Bukan menggugat bahasanya. Jadi kalau hari ini orang banyak kalimat umpamanya gagal, berarti dia yang gagal adalah paham, bukan syariat. Bagaimana kita beriman dengan Al-Quran, dengan rukun iman, sementara dalam pikiran kita syariat itu gagal? Apa fungsi iman? Iman itu kan beriman dengan seyakin-yakinnya firman Allah itu benar. Amantu billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa qadarihi wa syarif. Itu kan finalnya. Kalau sesuatu yang sudah final, bagaimana kita berkatakan gagal? Jadi kalau dalam pandangan saya, di sekian banyak hari ini orang belum bisa membedakan mana syariat, mana fikih. Fikih boleh berubah-ubah karena metodologi. Kalau kita misalnya melihat sisi Al-Quran dengan tafsir, ayat Al-Quran final, tafsir tidak final. Itulah ibaratnya kira-kira. Ayat Al-Quran turun di dua tempat, ada di kota Makkah, ada di kota Madinah. Ayat yang turun di kota Makkah disebut ayat-ayat Makkiyah, ayat yang turun di kota Madinah disebut ayat-ayat Madaniyah, yang jumlah suratnya 114 surat, jumlah ayat 6.236 ayat Al-Quran berdasarkan riwayat Ibnu Abbas bersifat final. Nah, ketika tiba pada wilayah negara, orang menafsirkan ayatnya, itu kan beda-beda. Ayatnya sama, alif lam mim, seluruhnya sama. Orang memahaminya bisa beda.
Maka lahirlah di dalam tafsir 3 metodologi agar orang tidak tidak intisyar kalau bahasa agamanya, bahasa lain nggak ngawur cara paham agama. Lahirlah metode. Apa 3 metode? Pertama namanya tafsir bil maksur. Ayat dijelaskan dengan ayat, ayat dijelaskan dengan hadis. Kalau 2 ini tidak ada, maka dia tidak masuk kategori tafsir bil maksur. Kedua, tafsir itu disebut tafsir bil ra'i. Ketika ayat dengan ayat tidak ada jawabannya, ayat dengan hadis tidak ada, maka menggunakan akal rasionalitas lewat metode tertentu untuk memahami firman Tuhan. Pertanyaannya, yang memahami akal itu siapa? Kan sangat relatif. Standarnya apa? Sejuta manusia kan sejuta pemikiran. Pemikiran mana yang kita pegang? Si A beda, si B beda, maka butuh metodologi tadi. Kalau orang main di arena main bola kan ada juri, ada wasit. Wasitnya jangan larilah, ada ketentuan. Baru ketiga disebut dengan tafsir Syi'i, tafsir Isyari. Jadi tafsir metode Isyari dia tidak menggunakan daya nalarnya, tapi menggunakan duknya, hati. Kan banyak orang dulu di kampung kan dia merajah, misalnya dia baca tabat yada abila habi watab. Kalau kita lihat ayat ini nggak ada hubungan dengan misalnya kita kena dirajah, kena parang dan seterusnya kan. Tapi dia yakin yang menyembuhkan siapa? Allah. Ayat ini tabayada, ayat Allah. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Dia yakin lewat hatinya, maka sembuh. Itulah disebut tafsir Isyari. Nabi Musa alaihissalam ketika dikejar oleh Fir'aun di dalam laut, cara logika kan tidak ketemu. Bagaimana mungkin air laut bisa keras? Dalam ilmu teori air itu kan cair. Tapi Nabi Musa ketika melemparkan tongkatnya lewat mukjizat tadi, inilah perlu keimanan. Kalau begitu perkara syariat itu bukan hanya bicara akal, bicara standar, tapi adalah sumber sebenarnya. Ini ada juga yang menarik, masalah cambuk, Tengku. Katakanlah khalwat misalnya, atau khamar, atau berdua-duaan lainnya, itu dicambuk. Ada semacam pemikiran saat ini, katakanlah misalnya pemerkosaan atau kekerasan terhadap perempuan dan anak misalnya. Ini kan sudah masuk kepada kejahatan. Apa masih relevan jika diselesaikan dengan cambuk misalnya? Kenapa nggak dimasukkan aja ke dalam ranah pidana khusus untuk 2 ini? Baik. Pidana negara, sumber pidana negara, gini kita ingat dulu. Negara Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum Indonesia menganut negara sipil law. Kenapa disebut negara sipil law? Karena bahan hukumnya terdiri dari agama, dari pemikiran, dari timur, dari barat, dari percampuran timur dan barat. Maka kan di dunia prinsip hukum kan ada 5 termasuk common law, ya kan? Bagaimana di Inggris dengan common law-nya keputusan hanya pada hakim, ya kan? Di Indonesia enggak. Karena Indonesia melihat objeknya sosiolog hukumnya adalah masyarakat, maka perlu pertimbangan falsafah hukumnya. Maka kenapa lahir Pancasila di Indonesia? Karena dilihat karena di Indonesia adalah banyak agama, maka perlu bahasa falsafah negara lewat ketuhanan yang Maha Esa. Tapi harus dipahami, dalam konteks negara ini namanya falsafah negara. Jadi ketika ditulis ketuhanan yang Maha Esa, itu ditafsir menurut agama masing-masing. Ketika masuk ke orang Islam, ketuhanan yang Maha Esa maknanya Qul Huwallahu Ahad. Ketika masuk ke Kristen disebut Trinitas. Ketika masuk ke Hindu Buddha disebut Trimurti. Berarti kita bersatu dalam bingkai negara adalah dalam wadah bahasa falsafah negara. Kalau begitu, ketika berbicara dengan syariat, tentukan sumber yang dilihat. Kalau nanti misalnya kita berlakukan dengan sama dengan hukum KUHP negara, pertanyaan apa beda dengan hukum agama? Juga timbul masalah nanti. Tapi ini sudah masuk ke dalam kejahatan kan? Sesuatu kejahatan kan tanpa aturan, tanpa proses, sama seperti HAM. Sesuatu yang sudah beraturan itu tidak disebut kejahatan, karena sudah diumumkan, sudah diberitahu, sudah diberlakukan.
Kalau ini kita anggap sebuah kejahatan, berarti penegak hukum penjahat juga semua. Kenapa? Nah, artinya perbuatan ini kan sudah masuk ke dalam kejahatan. Nggak bisa. Kenapa perbuatan itu tidak disebut adalah kejahatan? Karena proses ini melalui struktur tadi. Dalam struktur legislatif, eksekutif, yudikatif. Seorang dikatakan salah ada proses kan? Kalau dalam hukum pidana ada delik-deliknya. Dalam Islam ada pidana, ada acara pidana. Apakah sangat adil Tengku misalnya seorang pelaku pemerkosaan ataupun kekerasan terhadap perempuan dan anak, kemudian sama proses hukumnya dengan seorang yang katakanlah maisir dengan dicambuk, hanya jumlahnya saja yang berbeda? Kalau hukum pasti beda, cuman gini, dalam kasus hakim hari ini tergantung pasal apa yang dijerat, pasal apa yang diambil. Nanti keputusannya larinya kepada hakim lagi. Hakim lagi. Iya, Kan dalam istilah di Indonesia ini tergantung pasal yang dipegang. Contoh misalnya, kan sering kita dengar hari ini hukum tajam ke bawah, tumpul ke atas. Ya. Artinya apa? Kalau yang kena orang-orang biasa ditanya pasal berapa, berlapis-lapis dia. Ya. Kalau kena orang besar ditanya berapa pasal ini. Ya. Nah, ini masalah. Kalau sudah ditanya berapa pasal ini, selesai. 2 miliar, 7 miliar, sudah selesai. Kayak kasus yang sedang berkembang di tingkat nasional lah hari ini, misalnya kan. Itu kan pertanyaan kan pasal berapa, bukan berapa yang pasal berapa yang ditanya, berapa pasal ini. Makanya semua asing-asing kan bisa lari ke luar negeri kan. Jadi kalau begitu dilihat itu kalau dalam hukum pasti beda. Maka contoh lain gini. Ketika kita datang ke luar negeri atau ke provinsi yang lain, seorang sering berkata, kenapa di Aceh memberlakukan syariat tidak bersyariat? Apa contohnya saya tanya? Kok orang berzina dicambuk 27 kali? Maisir ada yang 20 kali. Nah gini, pasal yang dituntut di sana bukan pasal zina. Itu kanun menyangkut dengan khalwat. Kanun khalwat atas nama berdua-dua di tempat sunyi sudah kena delik hukumnya. Kalau orang berzina tidak mungkin kita bisa hukum. Kenapa? Harus ada 2 saksi. Kalau perempuan harus ada 4 orang saksi. Kan sulit hari ini kita dapat orang berzina. Makanya orang berzina kenapa tidak bisa dijalankan hari ini? Ada jinanya, tidak ada acara jinanya dalam Islam, artinya pidana. Ada hukum pidana, tidak ada acara pidana, tidak bisa diselesaikan. Kalau begitu, begini cara melihatnya. Kenapa ini yang harus dilakukan dulu? Cuman syariat tadi kan sudah disampaikan lahir dalam keadaan begini-begini. Islam itu sering mengenal dengan tadarus, ada tahapan. Mana dulu yang mudah dilakukan, ya lakukan. Dilihat sisi ini belum sempurna, ya kita akui. Tugas kita menyempurnakan, bukan menjatuhkan. Jadi Tengku sepakat kalau ada yang tidak sempurna berarti kita sempurnakan. Kita sempurnakan. Bukan kita justru menyalahkan pemberlakuan ini. Bukan, itu bukan intelektual kalau menyalahkan. Nah, menurut Tengku masih perlu nggak direvisi kanun syariat Islam itu? Nah, kita tanya dulu apa yang direvisi. Kalau syariat sudah final. Kalau fikih ya bisa saja. Karena fikih kan istihad, lahir dari pemikiran manusia menurut zaman itu begini-begini. Karena ada teori hukum begini, mala ya dari kukuluh, ma ya dari kukuluh. Kalau Anda tidak mampu melakukan semuanya, ya buat aja apa yang bisa. Jangan Anda tinggalkan semua, buat aja apa yang bisa lah. Kan kita sering. Jadi ibaratnya jangan gara-gara satu tikus rumah dibakar. Gitulah ibaratnya. Hari ini orang marah ke tikus, rumah yang dibakar nih. Masa gagal semua? Berarti apakah orang Islam di Aceh, intelektual Aceh gagal semua? Ya kalau dikatakan gagal berarti Win juga gagal ya? Semua gagal lah. Semua gagal ya? Itu yang lebih parah lagi. Karena Win yang melahirkan para intelektual. Kan? Nah ini juga satu masalah kan? Juga kehadiran dayah dan pesantren juga perlu kita pertanyakan. Makanya hari ini kalau orang mengatakan gagal, kita bertanya gagalnya di mana? Saya pikir intinya gagal paham. Karena masyarakat pada umumnya belum bisa membilahkan mana fikih, mana syariat. Baik.
Ya, saya pikir saya punya kalimat terakhirnya begini. Ya. Syariat yang telah berlaku di Aceh, Serambi, Makkah tidak ada istilah igowadret. Ini penting kita Bang. Cuman ada kekurangan, tugas kita ya mari menutupi di mana kekurangan yang nama manusia punya kekurangan. Tapi ingat, syariat milik Allah tidak pernah salah. Yang salah adalah kelemahan kita, gagal paham terhadap syariat. Jadi oleh karenanya mari bekna pikiran le ke igo atret, pikir no igo gai, pu burayut dagah, pu bergai dan mentah. Baik Teguh, saya kira waktu yang memisahkan kita. Sahabat sisi lain, itu tadi perbincangan kami seputar adanya pernyataan bahwa pemberlakuan syariat Islam di Aceh mengalami kegagalan. Saya sendiri cukup banyak mendapat ilmu dan pelajaran dari Dr. Tarmizi Daud ini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita akan cari kesempatan yang lain nanti. Teguh jangan pernah bosan untuk kami undang kembali. Semoga ini bermanfaat bagi rakyat Indonesia, rakyat Aceh dan umat Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Serta aktifkan lonceng notifikasi.